Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kemudahan dari Yang Maha Kuasa. Kebetulan tadi ya, itu saya kedatangan banyak teman-teman. Ya, teman lama dan teman baru. Ya. Yes. Salah satunya teman ini bertanya dan mau ngebahas uh, YouTube konten dan YouTube saya yang sebelumnya, yang suatu kejadian itu dahulu dan sekarang sama. Gitu. Oke, uh, saya pikir nggak ada masalah, nggak ada salahnya ya untuk lebih kita apa namanya, saya bisa uh, lebih jelas untuk menyampaikannya atau memberikan suatu perumpamaan itu ya. Nah, sebetulnya kejadian itu memang dimanapun sama. Ya. Uh, Dahulu saya pernah di beberapa negara orang ya. Nah, waktu itu anggap saya Singapura lah gitu ya, satu negara. Nah, di situ ada suatu kejadian ya, eh, dalam satu rumah tangga, yang mana pada umumnya kejadian dalam satu rumah tangga itu umumnya yaitu perceraian ya, kejadian itu perceraian. Nah, suatu perceraian itu apakah ada di Amerika? Ada. Apa ada di China? Ada. Di Afrika? Ada. Di Indonesia? Ada. Orang-orang yang tinggal di Pulau Jawa? Ada perceraian itu. Orang yang tinggal di Pulau Sumatera, di Kalimantan, bahkan tinggal di bawah kaki gunung, pun ada perceraian itu. Nah, jadi suatu kejadian itu sama. Yang beda itu tiga yang membedakan. Satu, tempatnya. Yang kedua, waktunya. Dan yang paling terakhir adalah penyelesaiannya. Ini yang beda. Nah, tempatnya, kejadian itu ada di Amerika, ada di Singapura, ada di China, ada di Afrika, ada di Tibet, ada di Pulau Sumatera, ada di Pulau Jawa, ada di bawah kaki gunung. Itu tempatnya. Tapi tetap kejadian itu sama. Nah, yang terakhir adalah penyelesaiannya. Nah, ini. Jadi kita ambil contoh satu lagi yang paling mudah, ya. Ya, ada berapa contoh tadi? Satu contoh perceraian dalam satu rumah tangga. Yang kedua kita ambil contoh misalkan seseorang mengambil uang yang bukan miliknya, ya, entah itu perorangan, perusahaan, swasta atau di uang pemerintah, uang negara, namanya korupsi. Apakah di Amerika tidak ada orang korupsi? Ada. Di Singapura ada korupsi, di Afrika ada juga korupsi, di China ada korupsi, di Indonesia banyak, ya kan? Nah, kejadiannya korupsi. 20 tahun yang lalu korupsi ada. 30 tahun juga ada. 10 tahun ada, 5 tahun, sekarang pun ada, nanti pun ada juga insya Allah. Bukan insya Allah, pasti ada. Pasti ada. Karena kejadian itu sama dan berulang atau terulang. Nah,
Kita ambil contoh sekali lagi, ya, kalau kita dulu sekolah ya, kita sekolah ya, kita nggak naik kelas ya, zaman dulu. Ya, kita udah tahu kalau kita nggak naik kelas, karena umumnya kita nggak belajar, sehingga dapat nilai merah. Gitu. Nah, dari nilai merah kita nggak naik. Ya, yang lain seperti kita jarang masuk sekolah, bolos ya. Nah, itu. Jadi kejadian itu dahulu dan sekarang itu sama. Nah, ya dulu saya semasa masih dulu ya, masih muda ya, masih dulu gitu. Ya, sering mengumpulkan ya teman-teman, karyawan saya, teman-teman dekat saya, ya keluarga besar saya. Kita sering discuss dan sharing. Saya sering dijuluki dulu oleh semua ini adalah sebagai seorang yang bisa hampir banyak menyelesaikan masalah, ya, solving problem. Dan juga saya cepat memberikan suatu solusi. Ya, kadang ya teman-teman bilang saya troubleshooter. Sebetulnya semua orang bisa jadi troubleshooter dan solving problem. Itu nggak sulit. Ya, semua bisa. Hanya disinilah perbedaannya. Nanti ada perbedaannya. Ya. Antara satu orang dan orang yang lainnya. Itu ada perbedaan karena Tuhan Maha Kuasa ya, Maha Adil, ya, berbeda-beda, gitu kan. Nah itu. Jadi ada itu. Sebenarnya nggak begitu sulit kita menjadi seorang solving problem atau troubleshooter. Di mana letaknya? Nah, kalau kita sering menemui masalah atau kejadian, maka kita selalu menyelesaikan masalah itu. Ya kan? Sering menyelesaikan masalah itu. Nah, apakah masalah itu akan terselesaikan 10%, 50%, 80%, atau bahkan bisa 100%. Tapi kalau itu sudah terulang dan terulang dan terulang, masa kita nggak hafal untuk menyelesaikan masalah itu? Jadi dalam penyelesaian pun tidak jauh beda, hanya akan ada perkembangan. Ya, karena mengikuti zaman. Itu. Nah, saya saya dulu sempat membuat suatu ungkapan mempermudah untuk kita mengingat kepada semualah yang saya kenal, entah itu karyawan saya, entah itu teman dekat saya, entah itu keluarga besar saya. Saya sering membuat ungkapan seperti ini, kalimat seperti ini. Bentuknya segitiga, ya, isinya bulat. Bentuknya lonjong, isinya pun masih bulat. Bentuknya segi empat, isinya pun masih tetap bulat. Jadi itu ungkapan saya. Nah, lalu banyak kita dapat dari perjalanan hidup juga. Nah ini ya bisa juga untuk khususnya para milenial ya, para remaja. Ya, bahwa boleh para milenial ini memang kita harus akui pengetahuannya, ya, ilmunya itu bisa lebih dari para yang sudah sepuh, sudah senior. Tapi tolong ya, apapun itu para senior ini mempunyai kelebihan juga, yaitu pengalaman. Ya, pengalamannya beliau ya karena usianya lebih duluan, jadi banyak pengalamannya. Dan pengalaman juga itu alangkah baik kalau banyak dalam
pengalaman dalam perjalanan hidup. Akan beda dengan yang pengalaman sedikit. Nah, jadi nanti semoga ya saya akan coba untuk membahas pada session yang akan datang, yaitu penyelesaiannya. Ya, kita coba untuk saat ini kita membahas dua tadi ya, bahwa kejadian itu dahulu dan sekarang itu sama, ya, tempat dan waktunya. Nah, nanti dari penyelesaian pada yang ketiga, yaitu bagaimana penyelesaiannya kita coba mempermudah untuk kita menangkapnya gitu ya. Sebetulnya ya semua orang mudah bisa gitu kan. Nah, itu. Oke, saya rasa cukup. Kita nanti pada session selanjutnya anggap aja ini session A, nanti ada session B-nya ya. Oke, saya Irfan Ahmad Irfan Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kata teman-teman subscribe ya, dan apa katanya tekan bel ya. ya. Baik, terima kasih semua sarannya ya. Oke, semoga bermanfaat.